Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya kita melaksanakan mengisi sensus penduduk 2020 secara online. Seperti yang kita ketahui, sensus penduduk adalah suatu pencatatan total data demografis di suatu negara untuk seluruh penduduk dalam suatu periode waktu tertentu, dan dilansir dari situs resminya BPS Badan Pusat Statistik. Di situ berdasarkan PP nomor 6 dan 7 tahun 1960, sensus penduduk ini dilaksanakan setiap 10 tahun. Nah, ada sedikit perbedaan sensus penduduk dengan sebelumnya. Untuk sebelumnya, di mana biasanya menggunakan metode konvensional, untuk tahun 2020 ini sensus penduduk diadakan dengan menggunakan metode kombinasi, di mana nanti ada dua tahap. Yang pertama yakni secara online, yang kedua yakni secara interview langsung. Nah, untuk yang interview langsung ini nanti khusus untuk masyarakat yang belum mengisi sensus penduduk secara online, seperti itu. Dan BPS Badan Pusat Statistik itu menggunakan data kependudukan, data administrasi indera kependudukan dan catatan sipil, atau kita kenal dengan istilahnya Dukcapil. Nah, kembali ke sensus penduduk yang tadi saya sebutkan, ada secara online dan juga interview langsung. Untuk yang pelaksanaan online itu sudah dibuka, awalnya diperuntukkan mengisinya antara bulan Februari sampai dengan bulan Maret saja. Namun dengan wabah COVID-19 yang saat ini kita alami bersama, di mana ada anjuran pencegahan dengan melakukan social distancing di beberapa wilayah di keseluruhan wilayah Indonesia. Jadi sensus penduduk secara online ini diperpanjang waktunya sampai dengan 29 Mei. Jadi yang belum mengisi kemarin merasa telat, jangan khawatir, langsung saja kita laksanakan, kita isi sensus penduduk secara online seperti itu. Dan untuk sensus penduduk secara online ini yang kita butuhkan ada KK, KTP. Setelah itu di sini saya contohkan pengerjaannya, pengaplikasiannya, kita pengisian menggunakan HP Android. Karena saya tahu tidak semua masyarakat itu dengan mudah bisa mengisi lewat laptop. Kalau lewat HP saya yakin, karena hampir semuanya sudah pasti menggunakan HP untuk masa-masa sekarang ini. Pengisiannya tidak harus juga kepala keluarga yang mengisi, karena nanti di situ ada pengisian username dan juga password. Tapi password ini, satu password bisa digunakan untuk semua anggota keluarga dalam satu kakak. Jadi misalnya yang ngisi anaknya yang lebih bisa mengerjakan secara online, tidak masalah. Yang penting kita tahu datanya satu anggota keluarganya seperti apa. Jadi yang perlu dipersiapkan pertama HP Android yang pastinya terhubung dengan internet. Yang kedua KTP, KK. Setelah itu kita bisa masuk ke linknya, alamatnya adalah sensus.bps.go.id. Seperti apa caranya, lebih jelasnya, lebih lengkapnya, yuk kita saksikan video yang berikut ini. Baiklah, langsung saja di sini kita cari browsernya. Di sini saya pakai Chrome, diklik saja. Setelah masuk ke beranda pencarian, di sini ketik saja sensus online seperti itu. Nanti akan muncul pilihannya. Kalau tidak muncul, dicari aja yang dengan alamat sensus.bps.go.id. Nah, ini bisa dipilih salah satu, 3 yang di bawah. Muncul seperti ini. Yang paling atas ada pilihan bahasa. Di situ sudah terisi otomatis Indonesia. Cuma kalau misalnya kita ingin ganti, diklik saja, ada pilihannya English dan lain sebagainya. Kalau kita Indonesia ya sudah dilewati saja. Kita scroll ke bawah.
Di situ ada penjelasan. Waktu pengisiannya paling butuh sekitar 5 menit untuk tiap anggota keluarga, atau bisa lebih cepat juga, atau juga bisa lebih lama, tergantung kita. Nah, habis itu yang disiapkan tadi sudah dijelaskan juga, KK KTP seperti itu. Nah, apabila ingin menyimpan datanya, nanti jangan lupa klik simpan sementara, takutnya nanti ketika kita mengerjakan ada hang atau apa, tidak kesimpan. Jadi biar isian kita walaupun belum selesai itu sudah kesimpan, kita klik sementara. Untuk di sini isikan NIK jenengan. NIK itu nomor induk yang ada di samping, biasanya jadi KTP. Setelah itu yang di bawahnya isikan nomor KK-nya. Nomor KK ini adalah di KK yang paling atas. Nah, ini KK, di bawahnya tulisan kartu keluarga itulah yang maksudnya nomor KK. Kembali ke sini, nah diklik. Nah, ini passwordnya seperti yang saya jelaskan. Untuk passwordnya ini satu password bisa digunakan masuk untuk semua anggota keluarga seperti itu. Passwordnya diisikan di kolom ulangi password, dimasukkan password yang sama, terus di bawahnya ada pertanyaan pemulihan. Di sini bisa dipilih apa saja pertanyaannya. Ini fungsinya kalau kita lupa passwordnya, maka bisa menjawab pertanyaan yang sudah kita siapkan. Jawabannya juga diketikkan, misal nama hewan peliharaan, jawabannya apa, seperti itu. Setelah itu buat password. Simpan sandi kalau mau disimpan, kalau nggak usah disilang saja. Setelah muncul seperti ini, kita klik mulai mengisi. Nah, ini tampilannya, kita isikan setiap pertanyaan. Kalau ada opsi pilih atau ketik, diklik saja provinsinya di mana. Untuk kolom menu, apabila diklik akan muncul semua anggota keluarga yang ada di kakak kita. Nah, tombol simpan sementara di atas ini yang saya maksud ketika kita habis mengisi, bisa ini diklik untuk menyimpan apa yang sudah kita isikan. Diisi saja provinsinya, kabupaten, habis itu kecamatan. Nah, Kabupaten Malang, di bawahnya ada kecamatannya. Setelah itu desanya juga. Isikan sampai lengkap ke bawah. Nah, di sini ada sumber air juga, fasilitas jamban, jenis lantai. Nah, kolom yang bawah lanjut, itu setelah kita mengisi itu yang diklik seperti itu. Nah, untuk dilanjut ini kita klik. Nah, maka akan tampak anggota keluarga kita.
Apabila kita punya anggota keluarga yang baru, bayi atau asisten yang sudah menetap, klik saja di bawahnya tambah. Kalau enggak ya enggak usah, kita klik saja di bawahnya lanjut. Di sini kalau kita mau nambahin, klik saja namanya, setelah itu simpan. Kalau nggak jadi, batalkan saja. Klik lanjut yang di bawah. Nah, setelah itu kita isi datanya juga. Setelah selesai bisa klik simpan sementara. Kalau enggak, di bawahnya ada tulisan lanjut ke selanjutnya lagi sampai nanti selesai semuanya sudah kita isikan. Nah, di bawahnya kan ada lanjut lagi, lanjut ke data selanjutnya. Status hubungan dengan kepala keluarganya dipilih saja sebagai apa. Kalau misalnya ada nenek, klik saja family lain. Kalau misalnya tidak tersebut, ya klik saja lainnya. Sejak kapan data anggota tersebut tinggal? Kalau misalnya sudah mulai kecil, ya tulis saja tahun lahirnya. Sukunya cek di pilihan. Kalau sukunya Jawa ya Jawa, atau kalau suku yang lain silahkan dipilih yang lainnya. Nah, di sini untuk aktivitas yang biasa dilakukan bisa dipilih apakah masih bekerja atau juga ikut mengurus rumah tangga, seperti itu. Ketika semuanya sudah diisi, maka datanya akan muncul di sini. Nah, kita lihat kok ada yang belum ke checklist hijau, berarti ada pengisian yang kita lewat. Diklik saja, maka akan diarahkan ke bagian yang belum kita isikan. Jadi yang masih kosong tadi mungkin kelewat atau apa. Nah, setelah itu kita isi. Setelah selesai, nanti kita klik lanjut lagi yang di bagian bawah. Nah, di bawah ini kita klik lanjut lagi sampai ke ringkasannya, kita cek lagi. Nah, ketika semuanya sudah terchecklist hijau, tandanya kita sudah selesai mengisikan semua datanya. Kalau sudah pasti data yang dimasukkan betul, kita klik kirim. Klik saja OK. Nah, terima kasih telah berpartisipasi dalam kegiatan sensus. Unduh bukti pengisian untuk kita downloadkan atau bisa kembali ke halaman utama. Atau kalau ini mau di screenshot, tinggal di screenshot saja. Soalnya untuk unduh bukti pengisian, walaupun bisa diunduh, kadang tidak bisa dibuka. Jadi bisa jaga-jaga kita screenshot saja. Itu tadi tutorialnya.
Terima kasih. Nah, itu tadi tutorialnya pengisian sensus penduduk 2020 secara online. Yuk kita kerjakan bersama, semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share, diinfokan ke yang lain yang belum mengerjakan, dan semoga semuanya seluruh penduduk Indonesia ini bisa segera melaksanakan sensus penduduk 2020. Dan bagi yang belum bisa mengerjakan secara online dengan kendala A, B, C, D atau yang lainnya, ya bisa melaksanakan sensus penduduk di tahap kedua sekitar bulan September kalau tidak salah, dan itu secara interview langsung. Jadi Anda akan didatangi petugas sensus seperti biasanya. Demikian, sampai ketemu di video lainnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.